362. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran terlebih dahulu. Neraca pembayaran, balance of payment atau BOP, atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer, keuangan dan moneter antara penduduk atau residen suatu negara dan penduduk luar negeri atau rest of the world untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu neraca pembayaran itu ada 3 kategori pembayaran. Yang pertama ada current account atau neraca berjalan, yang kedua ada capital account atau neraca modal, yang ketiga ada financial account atau neraca keuangan. Jadi current account atau transaksi berjalan itu adalah bagian neraca pembayaran yang terdiri dari neraca perdagangan, pendapatan faktor bersih, dan transfer unilateral. Disebut juga dengan istilah neraca berjalan. Dalam akuntansi, neraca berjalan adalah lawan dari komponen transaksi modal dan keuangan. Lalu neraca modal mencatat atau neraca modal atau capital account. Neraca modal itu mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal atau ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Neraca keuangan itu adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban, pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Atas penontonnya, nama saya Alvin Mahendra Wardana dengan NIM 2017-210-317. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transaksi kredit dan transaksi debit. Nah, transaksi kredit itu adalah transaksi yang mengakibatkan timbul dan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Selanjutnya ada transaksi debit, yaitu transaksi yang mengakibatkan timbul dan bertambahnya kewajiban bagi suatu penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk di negara lainnya. Selanjutnya masuk kepada yang kedua, yaitu berdasarkan konvensinya yang biasanya digunakan dalam sistem double entry bookkeeping, catatan yang tercatat dalam balance of payment yang terdiri dari, yang pertama itu seperti tadi, ada credit entries atau transaksi kredit. Yang pertama diantaranya export on and good services atau ekspor barang dan jasa, ekspor barang dan jasa, seperti itu. Yang kedua adalah income receivable atau penerimaan dari hasil investasi. Yang ketiga adalah offset to real or financial resources atau received atau transfer. Yang keempat ada increases in liabilities atau kenaikan kewajiban. Dan yang terakhir ada decrease in financial asset atau penurunan kekayaan. Jadi itu adalah yang transaksi kredit. Selanjutnya ada debit entries atau transaksi debit, yaitu yang pertama ada import of goods and services atau import barang dan jasa. Yang kedua ada income payable atau pembayaran atau hasil investasi. Yang ketiga ada offset of the real financial resource provider atau transfer. Yang keempat ada decrease in liabilities, penurunan kewajiban. Dan yang terakhir ada increase in financial asset atau kenaikan kekayaan. Nah, di tiap-tiap credit entry itu yang bertanda positif itu harus diimbangkan atau balance dengan debit entry atau bertanda negatif yang sama. Kedua entries tersebut itu harus dikombinasikan untuk menghasilkan laporan-laporan atau penggunaan modal nasional yang diperoleh dari daya beli dan bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi total kreditnya dan debitnya dari neraca pembayaran suatu negara akan sama dengan agregatnya, seperti itu. Namun dari komponen-komponen neraca pembayaran mungkin terdapat surplus dan defisit. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sana Saendanur, 2018-210007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi berdasarkan sifatnya, di mana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada transaksi otonom dan yang kedua ada transaksi kompensasi. Di mana transaksi otonom ini tuh sebuah transaksi yang timbul atas inisiatif pihak tertentu dan bukan karena akibat
adanya transaksi lain yang tercatat di current account. Contohnya itu kayak ekspor impor barang atau modal jangka panjang untuk mencari keuntungan. Dan yang kedua ada transaksi kompensasi, yaitu transaksi itu timbul sebagai akibat atau kompensasi dari adanya transaksi lain, dimana transaksi ini tuh juga disebut transaksi pelengkap. Jadi contohnya tuh kayak pemasukan modal jangka pendek dan ekspor impor emas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kegunaan BOP. Jadi kegunaan BOP itu tuh untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, kemudian sebagai salah satu indikator penimbang IMF untuk memberikan bantuan keuangan. Kemudian ada juga untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam berhubungan ekonomi internasional, kemudian untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi suatu negara dalam ekonomi internasional, dan untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan antar penduduk dalam negeri ataupun penduduk luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tarisa Zakia Ivana, NIM 2018-210327. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai struktur dan posisi BOP. Yang pertama ada current account atau transaksi berjalan. Current account atau transaksi berjalan ini adalah transaksi internasional yang terdiri dari balance of trade atau BOP, lalu service account dan unilateral account yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Current account ini yang mencatat transaksi impor dan ekspor barang dan jasa. Pada current account, transaksi ekspor dicatat sebagai kredit karena menghasilkan devisa bagi negara. Sedangkan transaksi impor dicatat sebagai debit karena mengeluarkan devisa bagi negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang balance of trade atau neraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan, balance of trade ini dicatat seluruh transaksi ekspor dan impor yang berupa barang dan jasa dengan ketentuan seperti yang pertama, ekspor barang dicatat sebagai transaksi kredit atau positif. Yang kedua, impor barang dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang service account atau neraca jasa. Neraca jasa di Indonesia hingga saat ini selalu tercatat dalam posisi negatif atau debit karena transaksi impor lebih besar daripada transaksi ekspor, khususnya untuk pembayaran bunga, biaya transportasi, biaya asuransi, dan remittance. Satu-satunya transaksi jasa yang positif adalah jasa dari turis karena lebih banyak turis asing yang datang ke Indonesia daripada turis Indonesia yang ke luar negeri. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang unilateral account atau neraca transaksi sepihak. Merupakan transaksi sepihak yang umumnya terdiri dari bantuan sosial atau grant yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Unilateral account sering disebut juga sebagai transfer unilateral. Jadi jika total barang impor lebih besar daripada barang ekspor, maka disebut defisit perdagangan dan sebaliknya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Makfira, NIM 597. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan presentasi tentang struktur dan posisi BOP, yaitu ada 4. Yang pertama ada selisih perhitungan, yaitu selisih yang belum dapat diperhitungkan yang diperoleh dari penjumlahan antara reserve account dan saldo devisa yang terdapat pada monetary account yang dicatat oleh Bank Sentral. Yang kedua adalah neraca lalu lintas moneter, yaitu saldo devisa yang dicatat berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar suatu negara. Yang ketiga adalah rekening modal, yaitu merupakan penerimaan bersih
dari transaksi modal. Rekening modal menunjukkan besarnya investasi asing di dalam negeri dan investasi domestik di luar negeri. Yang keempat yaitu rekening cadangan, rekening yang mencatat seluruh transaksi pembelian atau menjualkan yang melibatkan aset-aset cadangan resmi di negeri. Terima kasih presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.